Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya bersyukur sekali lagi boleh berada di tengah-tengah kaum jemaat ini untuk boleh membagikan firman Tuhan. Saudara, satu tema yang saya ajak kita renungkan bersama-sama yaitu tentang perceraian. Saudara, saya mengundang kita untuk membuka bersama-sama dari Kejadian. Terlebih dahulu kita buka Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua ayat 18 sampai yang ke-20. Kejadian pasal yang kedua ayat 18 sampai 20. Saya jelaskan sedikit dulu saudara tentang Kejadian 1 dan Kejadian 2. Saudara, waktu baca Kejadian 1 ditulis Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Loh, kenapa kok Kejadian 2 Adam sendirian? Nah, ceritanya begini saudara. Penulis kitab Kejadian menulis pasal 1 itu secara overview. Pada waktu menulis pasal 2 itu di zoom. Jadi ketika menciptakan manusia itu lebih didetailkan, ya. Jadi saudara nggak perlu bingung, loh kok pasal 1 sudah ada hawanya, kok pasal 2 hawanya belum ada. Nah, ceritanya itu di zoom saudara ya, tentang manusia itu. Saudara, saya undang kita untuk melihat bersama-sama di dalam ayat yang 18 pasal 2 ayat 18 sampai yang 20. Saya akan membacakan buat kita semua. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Saudara, kita kasih pembatas bagian ini. Kalau saudara pakai gadget, maka nanti harus balik lagi janjian sama sebelahnya. Kamu Kejadian 2 dibatasin. Sekarang buka Matius 19 saudara. Ini ayat yang suka dijadikan landasan untuk orang bercerai. Saudara, saya undang kita untuk melihat pasal 19 Injil Matius ayat yang ketiga sampai ke-10 saudara. Saya ajak kita baca supaya kita tahu konteksnya, dan nanti kita akan bersama-sama membedah secara perlahan bagian ini saudara. Ayat yang ketiga, maka datanglah orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Tuh, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Sampai di sana pembacaan firman kita pada pagi hari ini. Saudara, ketika berbicara dengan yang namanya perceraian, ada sebuah surel atau harian elektronik saudara mengatakan, Menteri Agama mengatakan angka perceraian di Indonesia meningkat. Saudara, ini data dilansir di Kumparan News tanggal 7 Desember tahun 2018. Saudara, dikatakan bahwa begini datanya. Tahun 2015 ada 398.000 gugatan cerai, dan yang mengejutkan adalah yang banyak itu justru dilakukan oleh seorang istri, bukan suami, istri, saudara ya. Nah, kebanyakan di dalam bagian ini penyebab masalahnya itu adalah berkaitan dengan pengelolaan rumah tangga dan keuangan. Saya biasanya pengelolaan rumah tangga ini saya katakan komunikasi dan biasanya masalah seksual.
Jadi saudara, biasanya masalah pernikahan itu cuma berujung sama 3: keuangan, komunikasi, seksual. 3 itu. Saudara, berbagai macam kasus perceraian terjadi, semuanya berakar kepada 3 problem ini. Saudara, bukan hanya dari Kumparan News, ada data dari Detik, ini lebih update lagi, tanggal 3 April tahun 2019 mengatakan bahwa ada 419.268 di tahun 2018 pasangan yang bercerai. Dan yang mengejutkan juga, yang paling banyak justru wanita yang menggugat pria, bukan pria yang menggugat wanita. Dan saudara, ini cuma yang kaum muslim yang tercatat. Yang belum, saya yakin angkanya akan jauh lebih besar. Saudara, mereka yang mengatakan mereka akan bercerai selalu, saudara, diakari kepada biasanya kami sudah nggak cocok lagi, Pak. Saudara, kalau mau dibilang nggak cocok, ya pasti nggak cocok lah. Papa mamanya beda, dididik dengan cara berbeda, dipersatukan dalam pernikahan, lalu mau bilang cocok, itu omong kosong. Saudara, memang nggak cocok, tidak ada yang cocok. Saudara, saya punya anak kembar, papa mamanya sama, makanannya sama, cara didiknya sama, perlakuannya sama, beda saudara karakter. Nah sekarang apalagi suami dan istri, satu dari planet Mars, satu dari planet Venus, ketemu di bumi, terus dengan alasan gak cocok mau pisah. Nah saudara, memang gak cocok. Tidak ada pria dan wanita itu yang betul-betul saudara sama, gak ada. Nanti kita akan lihat prinsip firman Tuhan, bagaimana Tuhan ketika menciptakan Adam dan Hawa itu bermula. Nah saudara, sehingga pertanyaan, kalau udah gak cocok, apakah kekristenan memberikan celah untuk terjadinya perceraian? Dan hal yang kita bahas, apakah boleh poligami itu? Kenapa tokoh di dalam Alkitab begitu banyak yang poligami dan Tuhan tidak menghukum mereka, dan seolah-olah dalam tanda petik mengizinkan itu terjadi? Saudara, 2 pertanyaan inilah yang kita akan bahas sama-sama. Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama, saya akan kembali saudara ke dalam kitab Kejadian. Saudara, perhatikan bersama-sama ayat 18. Di sana dikatakan saudara, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, ayat 18 kan mengatakan Adam itu tidak baik seorang diri. Saudara, saya mau tanya, kalau saudara sudah tahu Adam tidak baik seorang diri, seharusnya ayat 19 Tuhan ngapain? Lalu dia membentuk Hawa, betul kan? Sudah akan kaget ketika melihat, lalu kita tuliskan, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang dan segala burung. Pertanyaan saya sederhana, Tuhan nggak tahu kalau Adam sama monyet nggak cocok? Tuhan nggak tahu kalau Adam ngomong sama sapi nggak nyambung? Apa Tuhan nggak tahu kalau Adam sama ayam, bangsa burung kan? Itu nggak cocok. Lah kenapa ayat 20 keluar? Sudah banyak orang Kristen akhirnya tidak melihat dengan seksama bagian ini, sehingga mengatakan bahwa ya kalau yang namanya pacaran ya udah langsung aja, asal gue suka gue suka gue, kita jalan. Oh saudara, prinsip firman Tuhan menunjukkan kepada kita tidak baik manusia seorang diri saja, lalu Tuhan malah menciptakan hewan. Bahkan saudara dikatakan, perhatikan ayat yang ke-20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara dan kepada segala binatang, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai seorang penolong. Saudara, ayat 19 sama 20 apa sih yang sedang Tuhan lakukan kepada Adam? Saudara, bagi saya ketika saya memberikan pembinaan kepada anak-anak muda yang lagi pacaran, hei, firman Tuhan katakan Allah menciptakan hewan. Artinya adalah Tuhan ingin supaya Adam berproses mengenal siapa dirinya. Dengan cara ketika memberi nama hewan, dia mencoba berkomunikasi sama hewan. Makanya ada yang 20, gak ada yang cocok. Ketika kita ketemu sama singa ngobrol, singa, aku ini lagi lapar loh,
Bukan Lion King. Kalau Lion King bisa ngomong. Soalnya dia ketika nyoba sama monyet nggak nyambung juga, nyoba sama ikan nggak nyambung juga, sama burung nggak nyambung. Soalnya artinya Tuhan sengaja memberikan momen kesendirian kepada Adam supaya Adam mengenali siapa dirinya. Soalnya itu yang seharusnya menjadi prinsip di dalam seseorang membina rumah tangga sebelumnya, karena sama-sama gak cocok. Itu sebabnya ada proses yang namanya pacaran. Sebelum proses pacaran, mengenal siapa saya, lebih saya apa, kurang saya apa, kalau saya lagi gak enak, lagi gak mood, saya harus diapain. Saya kenali diri saya dengan segala kekurangan dan kelebihan saya ini cocoknya mendapatkan pasangannya seperti apa. Kalau saya punya visi A, saya punya visi B, apakah pasangan saya bisa bersama-sama mendukung visi ini? Oh enggak, saudara, zaman sekarang pokoknya saya suka lu suka gue, jadi kita jalan together. Kalau udah 5 tahun berjalan, saya mau rasanya putus, nikah aja, berharap lebih baik. Enggak, saudara, pernikahan akan membuat mata kita melihat lebih lebar dan lebih jelas. Lalu setelah itu, saudara, firman Tuhan katakan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak dan diambilnya salah satu rusuk sehingga terciptalah Hawa. Terciptalah Hawa. Saudara, Tuhan mempertemukan Adam dan Hawa setelah melalui sebuah proses di mana Adam berusaha mengenali siapa dirinya. Saudara, perceraian seringkali terjadi karena apa? Saya coba pikirkan. Yang pertama, karena kurangnya pengenalan akan pasangan, baik itu dari segi waktu maupun dari segi kualitas. Saudara, maaf kata Bapak Ibu yang punya anak ya, kalau udah usia 30 jangan terus ayo cepat nikah, udah cepat nikah. Saudara, kalau udah nanti bermasalah baru nyesel. Banyak orang, maaf kata saudara ya, karena umur sudah mepet, udah kepala 3, siapa saja yang mau diumbar aja. Makanya ada guyonan begini saudara, kalau masa remaja dideketin orang gitu ya, dia tanya, siapa lu? Mau deketin gua gitu kan. Kalau udah mulai beranjak kuliah, belum punya pacar, mulai tanya, siapa ya saya ini? Kok sampai gak ada yang mau? Kalau udah kuliah selesai, kerja udah 5 tahun belum dapat, dia ngomong, siapa saja dia yang mau, pokoknya asal nama jenis. Nah saudara, seringkali orang karena alasan klasik mepet umur mengorbankan waktu untuk mengenal pasangan, dan pasangan itu dikenal dalam gerbang pernikahan. Celaka nggak? Ketika dia sudah menikah, dia baru kaget, kok istriku kayak gini? Ya memang dari dulu kayak gini, cuma kamu nggak lihat karena pacaran terlalu singkat. Karena pacaran kerjaannya cuma ketemunya 1 minggu sekali, itu pun cuma jalan-jalan sekedar makan, tidak ada obrolan berkualitas untuk saling mengenal. Sudah bayangkan ya, perceraian terjadi bisa penyebabnya salah satu pasangan tidak mengenali dirinya dengan baik, terus dia diminta untuk mengenal pasangan, celakanya double. Celakanya double. Dan yang kedua saudara, bukan hanya soal kurangnya pengenalan, yang kedua adalah keuangan yang tidak dikelola dengan baik dan kehidupan seksual yang tidak saling memuaskan satu dengan yang lain. Surat 3 ini yang menjadi akar daripada perceraian. Sekali lagi kita kembali ke pertanyaan, perceraian itu boleh apa enggak Pak? Firman Tuhan tadi memberikan sebuah celah. Pokoknya kalau zina berarti aku boleh cerai. Sehingga saudara ada pasangan suami istri yang begini saudara ya, suaminya menemukan udah gak puas sama istrinya, udah pernikahan 10 tahun gak puas sama istrinya. Nah suami ini berharap apa? Coba kalau ketahuan selingkuh langsung aku ceraikan. Saudara, ayat firman Tuhannya mana? Ini kan tuh firman Tuhan bilang,
Aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin, ia berbuat zina. Berarti Yesus sedang membuka sebuah celah bahwa kalau pasangannya salah satu berzina, maka aku legal boleh menceraikan. Nah, banyak orang keliru, saudara, di dalam menangkap pesan ini. Kalau saudara memperhatikan, saya ajak kita membuka bersama-sama Matius 19. Di sana dengan jelas diawali dengan sebuah konteks begini, saudara. Maka datanglah orang Farisi untuk mencoba Yesus, apakah diperbolehkan menceraikan istri dengan alasan apa saja. Dengan alasan apa saja. Lalu Tuhan menjawabnya dengan kalimat, tidakkah kamu baca bahwa Allah mendesain pernikahan dari sejak semula, bahwa laki-laki dengan wanita itu dipersatukan, dan apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, orang Farisi karena tujuannya mencoba Yesus, dia melanjutkan, loh, kamu usah ada yang memberikan surat cerai kepada orang yang bercerai. Nah, saya ajak saudara kita buka sama-sama di dalam Ulangan 24 ini. Inilah yang menjadi latar belakang bagaimana usaha memberikan surat cerai. Nah, kita baca pelan-pelan aja, saudara ya. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu dia menyuruh pergi dari rumahnya. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak lagi cinta kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkan kepada tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istri itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Saya garis bawahi kata tidak senonoh. Nah, saudara jangan artikan tidak senonoh itu berhubungan seksual, bukan. Pasti bukan. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau orang yang berhubungan seksual terhadap pasangan orang lain, hukuman itu bukan kasih surat cerai, tetapi timpuk batu saja nanti. Saudara, sehingga orang-orang Rabi Yahudi itu mulai menafsirkan kata tidak senonoh itu apa. Saudara perhatikan, Musa tidak pernah memerintahkan nggak cocok cerai, enggak, tidak pernah berperintah untuk cerai. Saudara, surat cerai itu diberikan dengan maksud justru tanpa surat cerai kehidupan wanita itu akan tertekan sekali di dalam zaman keluar. Saudara bayangkan di dalam perjanjian lama, kaum laki-laki itu adalah kaum yang sangat dijunjung tinggi. Makanya kalau saudara membaca di dalam Alkitab, semuanya itu keturunan ditulis dari garis laki-laki, tidak pernah ada perempuan, karena budaya waktu itu patriarkal, semuanya pria. Saudara, di tengah kondisi yang begitu, kalau ada istri yang sudah tidak lagi disukai, dicintai oleh suaminya, justru malah ditekan, dirongrong, maka ini justru menjadi masalah. Saudara, zaman perjanjian lama, saudara jangan mengertinya seperti perempuan zaman sekarang. Kalau cerai ya udah kita wanita karir, enggak. Wanita itu warga kelas 2 yang tidak dipandang. Kalau dia tidak diberikan surat cerai, saudara, dia hidupnya akan terkatung-katung terus. Sehingga saudara, firman Tuhan katakan, Yesus mengatakan bahwa surat cerai itu diberikan, saudara, mengacu kepada apa? Itu karena ketegaran hati. Desain awalnya Tuhan tidak pernah memberikan celah terhadap perceraian, tidak ada. Nah, sekarang kita kembali ke kata tidak senonoh. Nah, Rabi Yahudi terbagi menjadi 2 rabi yang mencoba untuk menafsirkan kata tidak senonoh ini. Saudara, rabi yang pertama namanya Rabi Syamai. Siapa Rabi Syamai ini? Rabi Syamai ini adalah orang yang sangat kaku memegang hukum Taurat.
Jadi saudara tidak bisa sembarangan menceraikan istri. Nah, contoh perbuatan tidak senonoh yang diartikan oleh Nabi Syama itu adalah misalnya perempuan melepas cadar penutup rambut. Nah, saudara, wanita zaman itu semuanya harus pakai cadar, harus pakai istilah zaman sekarang itu jilbab. Karena rambut itu kalau terurai itu konotasinya sama dengan pelacur, nggak boleh saudara. Jadi harus ditutup. Nah, Nabi Syama mengatakan kalau wanita itu buka cadarnya kamu boleh cerai. Dan ada satu yang lucu saudara, ada satu yang lucu. Kalau waktu balik badan, terus bagian keteknya kelihatan, kamu boleh cerai. Itu Nabi Syama. Loh Pak, sangat kaku aja, ini masalah satu ini. Iya. Saudara nanti lihat, ada satu lagi Rabi, namanya Rabi Gilad. Nah, Rabi ini sangat longgar terhadap perceraian. Saudara, saking longgarnya itu begini saudara, istri masaknya gosong, cerai. Istri bawa cerewet banget, nyanyi terus dari pagi sampai cerai. Istrimu suka pakai duit lebih daripada jatah, cerai. Jadi apa-apa cerai saudara. Sampai kalau ada suami lihat wanita lain lebih menarik, cerai. Menurut saudara, antara Rabi Syamai sama Rabi Gilad, pengikutnya banyak yang mana? Pinter ya, natur manusia berdosa. Soalnya di tengah kondisi yang seperti itu, orang-orang Farisi bertanya sama Tuhan Yesus, dengan alasan apa kami boleh cerai? Tuhan Yesus katakan tidak ada alasan apa-apa. Yesus katakan karena ketegaran hatimu maka Musa memberikan. Terus muncul ayat 9, ya kan? Nah, sekarang kita masuk pembahasan ayat yang 9 ini, ayat yang cukup sulit untuk kita pahami. Saya harus katakan cukup sulit karena hampir tidak banyak lah, saya boleh katakan tidak banyak hamba Tuhan yang bersama-sama membedakan kata kecuali karena zina. Nah saudara, kalau saudara memperhatikan bersama-sama dari ayat ini ada kata zina keluar 2 kali. Kalau melihat dari bahasa aslinya, maka saudara akan melihat bahwa Matius membedakan zina yang pertama di sini, kecuali karena zina, itu dipakai kata porneia. Zina yang kedua itu pakai kata moikeia. Jangan ditiru, nanti keserimpet mulutnya, keselir nanti ya. Porneia sama moikeia. Loh, kalau saudara, Indonesia terjemahannya sama-sama zina. Menurut saudara, kalau dibedakan begini, artinya sama atau beda? Artinya beda. Cuma Indonesia disamakan saudara. Nah, saya tahu dari mana beda. Kalau saudara melihat juga dari Matius 15 ayat 19, saudara gini ya, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan yaitu porneia, percabulan yaitu moikeia. Sekarang saudara sudah mulai lihat bahwa ada beda antara porneia sama moikeia. Artinya apa-apa. Problemnya begini saudara, kenapa ayat ini sulit? Karena begini, porneia di luar Matius, di luar Injil Matius, itu diartikannya imoralitas. Imoralitas itu apa? Yang mencuri, membunuh, menipu, semua hal-hal yang sifatnya amoral itu adalah porneia. Nah, kalau pengertian yang seperti itu kita lekatkan kepada ayat yang Matius 19 ayat 9, loh maka kayaknya cenderung mendukung Rabi Gilad, betul nggak? Loh kayaknya apa-apa cerai. Bahkan saudara, definisi zina kata Yesus, ketika kamu lihat perempuan, kamu mengingininya dalam pikiranmu, kamu sudah berzina. Loh berarti kalau misal benar kecuali karena zina, berarti semua laki-laki yang pernah berpikiran kotor boleh untuk berzina. Apakah begitu? Nah saudara, di tengah segala macam perdebatan, saya ambil shortcutnya ya. Saudara, kalau saudara mau ikutin, saya sarankan untuk cari di YouTube. Ada seorang pendeta, Yakub Trihandoko, dia menjelaskannya sangat teknis sampai ke bahasa asli dan lain sebagainya. Nah, saya langsung cut aja menuju kepada bagian intinya.
Nah saudara, porneia sama moikeia menurut Injil Matius, itu artinya adalah porneia itu adalah hubungan seks sebelum pernikahan, kalau moikeia hubungan seks pada waktu di dalam pernikahan. Saya katakan kalimat ini kenapa? Karena pada waktu Matius menuliskan ucapan Yesus, barang siapa yang menceraikan istrinya, ditambahkan kecuali karena zina, ia berbuat zina. Saudara kalau mau meriksa di dalam Markus dan Lukas, kata kecuali itu tidak ada. Nah, sehingga saudara, Matius sengaja mencantumkan yang Yesus ucapkan, Markus dan Lukas tidak catat. Pertanyaannya, kenapa dimasukin kata kecuali ini? Karena di dalam Matius 1 ayat 18, saudara ingat kisah Yusuf ya? Nah, saya akan kisah Yusuf. Perhatikan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya bernama Maria. Ini kisah Natal, saudara ya. Di muka umum ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Jadi begini saudara, di dalam bahasa Inggrisnya bukan kata tulis yang dipakai, tetapi dia adalah orang benar. Berarti perceraian yang Yusuf melakukan terhadap Maria itu dalam kondisi pertunangan, belum pernikahan, saudara ya. Kan Yusuf tahu kan belum hamil, bukan aku yang hamil. Berarti menurut hukum zaman itu saudara boleh menceraikan, karena dia hasil dari pria lain, bukan sama saya. Jadi saudara, pada waktu Yusuf akan menceraikan Maria, Alkitab katakan he was a righteous man. Berarti perbuatan cerai yang Yusuf lakukan dalam konteks pertunangan itu benar. Nah sekarang saudara, bagaimana bisa gabungkan kedua yang ini? Sementara Yesus mengatakan, kalau kamu menceraikan istrimu, lalu kawin dengan perempuan lain, kamu berbuat zina. Berarti itu salah. Nah supaya itu tidak keliru saudara, supaya kita bisa melihat Yesus tetap orang benar, Matius menambahkan kata kecuali karena perzinahan. Saudara, kata kecuali karena perzinahan berarti bunyinya begini: barang siapa yang menceraikan istrinya kecuali dia berzina sebelum bertunangan, sebelum pernikahan, lalu kawin dengan perempuan lain, ia boleh berbuat zina. Ia berbuat zina, bukan ia boleh. Saudara, saya ulangi ya. Jadi terjemahnya begini: barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena perzinahan sebelum pernikahan, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Saudara, Yesus tidak memberikan celah bagi perzinahan, bagi perceraian itu terjadi di dalam kehidupan pasangan orang Kristen. Saudara lihat ayat yang ke-10, saudara akan kaget. Ini respon para murid. Murid-muridnya itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami istri lebih baik jangan kawin. Karena apa? Loh saudara, di dalam benak mereka diperhadapkan sama dua rabi itu. Rabi yang kaku sama rabi yang sangat longgar. Yesus mengatakan kalimat itu saudara, ingin memberikan tutup semuanya, tidak ada satupun akses untuk orang Kristen boleh bercerai. Makanya para murid ngomong gini, ya lebih baik kalau kayak gitu kok sekali. Susah menikah itu. Saudara, sehingga ayat 9, saudara tidak mengerti itu sebagai celah. Kalau pasanganku berzina, aku harus ceraikannya. Enggak. Tetapi ayat itu sudah berbicara konteksnya justru sebelum pernikahan. Jadi kalau mau disederhanakan saudara,
kita boleh ceraikan tunangan kita kalau ditemukan dia nakal. Tapi kalau sudah dalam konteks pernikahan, nggak ada. Saudara coba perhatikan sama-sama ya. Kita buka sekarang tambahannya Matius pasal 5. Ayat yang sama, saudara perhatikan pasal 5, Matius 5 ayat yang ke-32. Ayat 32. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang membalikan dan zina, yang menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Saudara, di mata Tuhan, ini misalnya saya harus ambil contoh sih ya. Ini misal si A sama si B. A ini laki, B ini wanita. A laki, B wanita ya. A sama B menikah, akhirnya cerai, firman Tuhan bilang harus kasih surat cerai kepada si B. Nah saudara, si B ini kan jadi single woman, betul ya? Ketika nanti si B ketemu cowok si C, B sama C menikah, Alkitab katakan itu berzina. Jadi di mata Tuhan saudara, A sama B itu tetap satu. Jadi siapapun yang menikahi si B itu adalah berzina. Saudara nangkap ya? Berarti Allah atau Tuhan Yesus mengagungkan permanensi daripada pernikahan, sehingga siapapun yang sudah menikah, cewek ini adalah punya si A, siapapun yang nikahi si B itu berzina. Siapapun, mau sudah dilegalkan ada surat cerai, tetapi di mata Tuhan engkau berzina. Saudara, sehingga ketika kita baca Matius 19 dan Matius 5 ini, saudara bukan dengan semangat gini, oh saya cari-cari kesalahan atau celah supaya saya bisa ceraikan. Enggak. Firman Tuhan katakan tidak ada celah. Nah sekarang kita masuk saudara ke dalam topik yang kedua. Apakah poligami itu boleh apa enggak? Kenapa kalau di dalam perjanjian lama banyak sekali tokoh Alkitab yang ditulis berpoligami? Apakah secara tidak langsung Tuhan Yesus atau Tuhan mengizinkan terjadinya pernikahan yang banyak istri atau banyak suami? Saudara, saya harus katakan Alkitab itu menulis kehidupan semua tokoh itu apa adanya, tanpa ditutup-tutupi. Kalau pertanyaan saudara, loh kenapa Allah tidak menghukum mereka? Wah saudara, kalau semua dosa langsung dihukum ya. Itu kisah air bah terus berulang. Saya mau tanya deh, sederhana beginilah ya. Siapa di sini nggak pernah berdosa? Semua pernah ya. Tapi pernah nggak waktu kita langsung berdosa langsung Tuhan hukum, kasih sambar geledek, bang, gitu. Misalnya kita naik mobil, ini nanti pulang ya. Terus saudara lampu merah, saudara langgar, nyogok polisi, dosa apa enggak? Oh karena dosa langsung Tuhan hancurin banyak empatnya. Wah. Loh kok begini? Saudara mau coba nipu, langsung lidahnya kepelintir. Saudara lihat ya, bukan berarti Allah tidak melakukan sesuatu yang buruk, bukan berarti Allah tidak menghukum. Tidak. Saudara boleh periksa seluruh tokoh perjanjian lama yang poligami, ada nggak yang beres keluarganya? Coba ya, dari bapak orang beriman, istrinya satu atau lebih dari satu? Apa yang terjadi? Sampai detik ini perpecahannya. Kita lihat lagi anaknya Abraham, Ishak. Anaknya Ishak, Yakub, Esau sama Yakub. Yakub istrinya berapa? Betul, 4. Lea, Rahel, 2 budak, Bilha sama Silpa. Lihat ya, Abraham punya 2 istri. Masalah
Yakub punya 4 istri. Masalah? Saudara baca pasal 37, itu Yusuf dibenci sama 11 saudara lain. Itu keluarga berantakan, ancur-ancuran. Koko nggak suka sama adik dijual ke negara lain. Benar? Kita lihat lagi sekarang, beralih sekarang dari Abraham, Yakub, sekarang ke raja terbesar Israel. Siapa? Daud. Daud istri berapa? Waduh, banyak berapa Pak? 18. Keluarganya beres nggak? Hancur-hancuran sudah. Absalom mau kudeta bapaknya. Koko perkosa adik. Koko bunuh adiknya dan mama yang lain. Saudara Daud kuat di luar, lemah di dalam. Kita lihat yang terakhir, Salomo, rekor. Istrinya 1000. Apa yang terjadi? Kerajaan Israel terpecah jadi 2 karena istrinya membawa Salomo, congornya ditarik semua berhala. Suruh periksa semua di Alkitab. Mereka yang berpoligami tidak ada keluarganya beres, tidak. Semuanya kacau, hancur. Original plan dari Tuhan, menikah 1 laki 1 wanita, sekarang sampai selama-lamanya hanya mau yang memisahkan. Sore itu yang menjadi kesimpulannya. Alkitab menolak perceraian dan menolak poligami. Dan yang kedua, Yesus mengutamakan permanensi daripada pernikahan. Saudara, orang itu banyak tidak mau segera bercerai karena apa? Karena tidak memberikan opsi pengampunan. Loh Pak, bagaimana Pak kalau misalnya pasangan saya sudah mencintai pria lain atau wanita lain, gak berharga, dia sudah lain. Saudara, Alkitab hanya memberikan opsi untuk pisah supaya masing-masing berdoa, tetapi tidak pernah saudara diperintahkan untuk bercerai. Saudara, maka dari itu kasus-kasus perceraian, masalah dalam rumah tangga yang saya konseling itu seringkali begini loh. Saya kasih tahu kepada Bapak Ibu, kalau saya pakai analogi dokter sama pasien, ada pasien di sini, ada dokter Joni. Saudara, kalau ada pasien mengalami kanker stadium 4 nih, udah nggak ketolong, terus dia datang ke dokter, berharapnya begini, berharapnya konsultasi, nggak mau minum obat, nggak mau rubah gaya makan, tidak mau rubah gaya hidup, terus minta sembuh. Masuk akal nggak? Itu yang saya hadapi. Pasangan datang kepada saya, Pak, saya menceraikan suami saya atau istri saya. Setelah dikorek-korek, yang terjadi apa? Pengenalan terhadap pasangan kurang, tidak terjadi satu keintiman di dalam komunikasi, sehingga kayak menikah seperti ambil kucing dalam karung. Begitu nikah, kaget, kok begini, kok begitu. Terus ketika saya kasih beberapa terapi dan juga PR, gak mau kerjain, dan berharap pulang setelah ngomong sama saya didoain sembuh. Saudara, yang belum menikah, ya, yang belum menikah saya peringatkan, kenal baik-baik. Yang belum pacaran, cari yang baik. Nah, jadi kalau belum pacaran, buka mata lu segede-gedenya. Di sini ada beberapa anak muda. Buka mata segede-gedenya untuk melihat. Tapi kalau udah pacaran, tutup satu. Tutup satu, tapi jangan tutup semua. Makanya jangan cinta buta. Tapi kalau udah nikah, udah tutup mata. Teman, terima. Makanya kalau nggak cocok dibicarakan. Saudara, saya selalu mengingatkan, salah pilih
saudara mendapatkan pasangan yang tepat, saudara menghadirkan surga. Mau mana? Mau barengan? Surga sama neraka menjadi satu. Saudara, maka dari itu yang Yesus terus tekankan, pengampunan, belajar mengampuni, belajar mengampuni, sehingga tidak ada celah bagi perceraian itu terjadi. Saudara, kiranya firman Tuhan ini boleh menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami menyadari Tuhan, pernikahan yang terjadi di dalam kehidupan kami bukanlah perkara yang mudah yang kami harus jalan, karena dua insan yang sangat berbeda dipersatukan untuk tinggal satu atap. Tuhan, pasti ada penyesuaian, pasti ada konflik, pasti ada persetujuan. Tapi kami belajar bagaimana kami mengelola kemarahan kami, bagaimana kami belajar untuk berdamai dengan pasangan kami, dan kami belajar untuk mengalah seperti apa yang Kristus sudah lakukan kepada kami manusia berdosa. Tuhan, hamba-Mu tahu itu tidak mudah, tetapi sekali lagi Tuhan, Kau yang memberikan kekuatan dan kesetiaan kepada kami untuk memegang janji pernikahan. Untuk setiap anak-anak muda yang saat ini masih menjalin kasih di dalam konteks pacaran, Tuhan, kiranya Kau yang boleh tolong mereka supaya mereka boleh saling mengenal satu dengan yang lain, baik itu mengenal diri sendiri dan mengenal pasangannya. Dan untuk yang belum pacaran, Tuhan, Kau berikan, persiapkan seorang pasangan yang tepat kepadanya dengan menjadi seorang wanita yang idaman dan ataupun menjadi pria idaman. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman Tuhan ini ke dalam hati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh hanya anugerah Tuhan saja yang bisa memampukan setiap kita untuk menjalani kehidupan kita hari lepas